يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita akan memulai pelajaran Mustalahul Hadis dari kitab Al-Faqih Al-Allamah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yaitu pelajaran tentang ilmu bagaimana mengenali hadis-hadis yang sahih dan membedakannya dengan hadis-hadis yang dhaif atau palsu, sehingga kita dapat selamat dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ancaman berdusta atas nama beliau. Sebagaimana dalam as-sahih, dalam riwayat yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Tidak peduli apakah orang yang berdusta itu bertujuan baik atau tujuan jelek. Ulama kita menjelaskan, nanti akan datang babnya, sebab-sebab munculnya hadis palsu. Di antara mereka ada yang berniat baik, yaitu agar manusia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tujuan tidak menghalalkan cara, niat yang baik tanpa cara yang baik itu tidak dianggap sebagai kebaikan di dalam Islam. Dan di antara mereka ada juga yang memang bertujuan merusak Islam, sehingga mereka munculkan hadis-hadis palsu yang justru hadis-hadis tersebut kalau kita perhatikan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Maka kita akan pelajari bagaimana cara kita bisa membedakan antara hadis yang sahih, yang betul-betul disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang bukan sabda beliau, supaya kita selamat dari perbuatan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila seorang masih ragu tentang suatu riwayat, apakah itu sahih atau palsu, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia sudah dianggap sebagai pendusta. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang menyampaikan satu hadis dari aku, yura annahu kadzibun, di mana dia belum yakin, dia masih berprasangka ini hadis dusta atau benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia dianggap sebagai ahadul kadzibin, salah seorang pendusta. Dalam riwayat yang lain, ahadul kadzibain, satu dari dua pendusta. Dan juga dalam riwayat yang lain, yara annahu kadzibun. Jadi ada dua riwayat, yara annahu kadzibun dan yura annahu kadzibun. Kalau yara annahu kadzibun, dia sampaikan hadis dari aku dan dia sudah tahu bahwa hadis itu dusta, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun isinya baik, misalkan keutamaan la ilaha illallah, siapa yang membacanya seperti tadi kita sebutkan,
dalam kitab Fadilah Amal milik Jamaah Tabligh. Tujuan mereka baik, supaya umat rajin berzikir dengan la ilaha illallah, tapi tetap saja itu salah. Kalau dia yakin apa yang dia sampaikan itu adalah dusta, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia pendusta. Bukan seorang dai yang mengajak kepada kebaikan, tapi dalam syariat dia dikatakan pendusta. Dan riwayat yang lain yura, yakni dia masih ragu. Jadi maksudnya di sini harus betul-betul kita yakin apa yang kita sampaikan adalah hadis yang sahih, yang tidak diragukan lagi, atau yang kita tidak ragukan itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan beliau atau penetapan beliau. Tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah tahu bahwa itu bukan berasal dari beliau, atau kita masih ragu itu dari beliau. Inilah pentingnya mempelajari ilmu mustalahul hadis. Baik. Atau dalam istilah yang lain ilmu atau ulumul hadis, ilmul hadis atau ulumul hadis atau usulul hadis, dan masih banyak istilah lain yang disebutkan para ulama. Namun di zaman ini lebih dikenal dengan istilah mustalahul hadis. Baik. Kita masuk pada muqaddimah kitab Mustalahul Hadis karya al-Imam al-Allamah al-Faqih Al-Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Adapun tentang penulis, alhamdulillah sudah kita kenal semuanya. Salah seorang ulama besar di abad ini dari sebuah desa atau kota kecil yang ada di Saudi Arabia, yaitu kota Unaizah, provinsi Al-Qasim. Baik. Beliau memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana para ulama yang lainnya memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga untuk isti'anatan billah wa tabarrukan bismihi, meminta pertolongan kepada Allah dan bertabarruk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tabarruk yang syar'i dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Taib, dalam banyak pelajaran telah kita jelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim, yakni dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman, pemilik rahmat yang sangat luas, Ar-Rahim yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dan disepakati para ulama, Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat An-Nahl, yaitu pada ucapan Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Juga disepakati para ulama, Al-Basmalah tidak termasuk ke dalam surat At-Taubah. Kemudian ulama khilaf, apakah Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari setiap surat dalam Al-Quran, ataukah dia hanya pembuka surat. Yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam tafsir beliau, bahwasannya ucapan Bismillahirrahmanirrahim hanyalah pembuka surat. Maka disyariatkan untuk dibaca ketika kita membaca satu surat dari awal. Adapun kalau kita baca di tengahnya, maka cukup dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan juga termasuk dalam surat Al-Fatihah, bahwasannya itu pun pendapat yang dikuatkan Syekh Ibn Utsaimin dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim hanyalah pembuka dari surat Al-Fatihah, tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Baik, ini alhamdulillah sudah kita bahas panjang lebar dalam pelajaran-pelajaran akidah. Berkata Syekh rahimahullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Kami memujinya, meminta pertolongan hanya kepadanya dan memohon ampun kepadanya dan bertobat kepadanya. Ini khutbatul hajah, dan kalau kita lihat dalam hadis tidak ada lafaz wa natubu ilaih. Sehingga lebih afdal kalau tidak menggunakan lafaz tersebut. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita
dan dari keburukan-keburukan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat Allah atas beliau, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya dengan baik sampai hari kiamat. Semoga Allah curahkan salam yang banyak. Amma ba'd. Fa inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-huda maksudnya adalah ilmu dan dinul haq maksudnya adalah amalan. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan ilmu dan amalan. Beliau sampaikan ilmu dan beliau amalkan ilmu tersebut. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini, yakni agama Islam atas seluruh agama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa anzala 'alaihi al-kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alkitab dan Al-Hikmah. Ini dua modal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu dan amalan, yaitu yang Allah turunkan kepada beliau Alkitab wal Hikmah. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian dan yang Allah turunkan atas kalian dari kitab dan hikmah. Demikian pula Allah berkata kepada Rasulnya, wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan dialah yang menurunkan kepada engkau Alkitab dan hikmah. Dalam ayat yang lain, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah jelaskan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat Alkitab dan hikmah. Lalu beliau akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kitab dan hikmah. Fal kitabu huwal Qur'an. Kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Wal hikmatu hiya sunnah. Sedangkan hikmah itu adalah as-sunnah. Jadi Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Alkitab dan hikmah. Kitab itu adalah Al-Qur'an dan hikmah itu adalah sunnah. Untuk apa Allah turunkan kepada beliau? Liyubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Agar beliau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Bukan beliau amalkan sendiri saja, atau beliau sembunyikan, tidak. Atau diajarkan kepada sebagian yang lain, dan sebagian yang lain tidak diajarkan. Tidak, seluruh manusia. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَيَهْتَدُونَ وَيُفْلِحُونَ. Agar manusia berfikir, lalu mereka mendapatkan hidayah, lalu mereka mendapatkan kebahagiaan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dalam surat An-Nahl ayat ke-44. Dan kami turunkan kepadamu az-dzikr, yaitu peringatan. Maksudnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah sekaligus. Litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Apa yang diturunkan kepada mereka, semoga mereka berfikir. Apabila mereka berfikir, yakni belajar, maka mereka memahami, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Kalau mereka sudah mendapatkan hidayah, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Di sini ada faidah dalam ayat ini. Makna zikir itu mencakup Alkitab wal hikmah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini disepakati para ulama. Sehingga makna firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir dan kamilah yang menjaganya, itu mencakup Alkitab was sunnah. Jadi Allah menjaga keduanya. Bukan sekedar Al-Quran, sunnah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, muncullah ilmu ini, ilmu mustalahul hadis untuk menjaga as-sunnah. Untuk menjaga as-sunnah. Jadi as-sunnah itu juga terjaga. Maka penting kita mempelajari. Dan maksud Allah menjaga itu bukan tanpa sebab. Menjaga dengan sebab-sebab, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan adanya para penghafal Al-Qur'an, adanya para ulama yang mengerti isi Al-Qur'an. Demikian pula adanya para muhadditsin, para ulama ahlul hadis yang betul-betul mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada faedah penting yang lain, bahwasannya termasuk kesalahan sebagian orang, mereka mempertentangkan Al-Quran dan Sunnah. Ini salah besar, dan ini pertama kali dilakukan oleh Khawarij, dan sampai hari ini masih mempertentangkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa. Sebagaimana antara satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya tidak bisa dipertentangkan, demikian pula antara Al-Quran was Sunnah, karena sama-sama adalah az-zikr yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau jelaskan kepada manusia. Oleh karena itu, ucapan Al-Quran lebih afdal dari sunnah atau Al-Quran lebih afdal dari hadis itu tidak sepenuhnya benar. Tetapi harus diperinci. Rincian yang pertama, min haitsul afdaliyah. Dari sisi keafdalannya, betul. Al-Quran itu lebih utama dari hadis. Kalau kita baca Al-Quran, Nabi SAW menjanjikan satu huruf bernilai 10 kebaikan. Kita baca Alif Lam Mim 3 huruf sudah bernilai 30 kebaikan. Tidak seperti As-Sunnah. Tetapi rincian yang kedua, min haitsul istidlal, dari sisi pendalilan, maka derajatnya sama. Derajat Al-Quran dan derajat As-Sunnah itu sama. Dari sisi pendalilan untuk menetapkan suatu hukum. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaatinya dan mentaati Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Bermaksiat kepada Rasul berarti bermaksiat kepada Allah. Baik. Makinlah pentingnya kita mempelajari As-Sunnah. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Fal kitabu was sunnah humal aslani alladhani qamat bihima hujjatullahi ala ibadih." Maka Al-Qur'an was sunnah merupakan dua landasan, dua pokok, dua pondasi, di mana dengan keduanya tegaklah hujjah Allah atas hamba-hambanya. Maksudnya hujjah Allah, agar manusia tidak berkata pada hari kiamat, saya belum tahu. Saya tidak tahu kewajiban saya untuk mentauhidkan Allah. Sehingga saya tidak mentauhidkan Allah, maka saya tidak boleh diadab. Jadi maksudnya itu hujjah Allah atas hamba-hambanya. Maka akan dikatakan kepadanya, sudah sampai kepada engkau Al-Quran dan As-Sunnah. Telah diutus para Rasul untuk menegakkan hujjah kepadamu dengan membawa Al-Quran atau membawa kitab Allah dan As-Sunnah. Baik. Kemudian kata Syekh, وَالَّذَانِ تَنْبَنِي عَلَيْهِمَ الْأَحْكَامِ الْإِعْتِقَادِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ إِجَابًا وَنَفْيًا. Dan di atas kedua ini, yaitu Al-Quran wa Sunnah, dibangun hukum-hukum keyakinan dan amalan. Baik yang diyakini maupun yang dinafikan. Yang diterima maupun yang dinafikan. Yang ditolak. Jadi maksudnya, akidah kita atau keyakinan kita dan amalan kita harus berdasarkan Al-Quran was Sunnah. Apa yang diperintahkan Al-Quran was Sunnah untuk kita yakini atau untuk kita amalkan, maka kita amalkan. Dan apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita nafikan. Jadi ini pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah untuk tegaknya hujjah Allah dan membangun amalan kita di atasnya, baik i'tiqadiyah maupun amaliyah. Maka perlu kita berdalil dengan Al-Quran atas semua yang kita yakini dan semua yang kita amalkan. Lalu, bagaimana cara berdalil? Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wal mustadillu bil Qur'an yahtaju ila nadhrin wahid. Seorang yang berdalil dengan Al-Quran hanya membutuhkan pada satu perkara. Dia hanya melihat satu perkara. Apa itu? Wa huwa an-nadhru fi dilalatin nas 'ala al-hukmih. Yaitu melihat kepada penunjukan satu nas atas satu hukum. Tepat enggak penunjukan nas tersebut terhadap hukum? Wala yahtaju ila an-nadhri fi musnadihi. Dan dia tidak perlu melihat kepada penyandarannya, yakni periwayatannya. Tidak perlu dia
tanyakan ayat Quran ini sahih atau tidak. Li'annahu thabitun thubutan qat'iyyan. Sebab Al-Quran itu sabit dengan riwayat yang qat'i. yakni tidak mungkin salah lagi, sudah pasti benar. Bin naqlil mutawatir, dengan penukilan yang mutawatir. Lafdan wa ma'nan, secara lafaz maupun makna. Nanti akan datang penjelaskan apa yang dimaksud dengan mutawatir. Yakni periwayatan para sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya yang banyak sekali, yang tidak mungkin mereka berdusta. Jadi sudah pasti kebenarannya. Ya, tidak perlu seorang berdalil dengan Al-Quran untuk mencari tahu ini ayat sahih atau tidak, sahih atau dhaif atau palsu. Tidak perlu. Jadi cuma satu yang dia perlukan. Apakah penunjukan ayat tersebut tepat dalam satu hukum? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr dan kamilah yang menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Telah kita jelaskan tadi, sebetulnya makna ayat ini juga mencakup as-sunnah. Mencakup as-sunnah. Baik. Yani dengan munculnya ilmu mustalahul hadis, adanya para ulama muhadditsin, maka Allah menjaga as-sunnah. Tidak ada satupun hadis dhaif atau hadis palsu kecuali bisa dijelaskan para ulama. Baik, ini yang pertama. Orang yang berdalil dengan Al-Quran hanya butuh satu saja. Apakah dalilnya cocok atau tidak? Wal mustadillu bis sunnah yahtaju ila nadhrain. Sedangkan orang yang berdalil dengan sunnah butuh untuk melihat kepada dua perkara. Awwalihima, yang pertama, an-nadhru fi thubutiha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Melihat kepada benar tidaknya sunnah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai palsu atau dusta. Idz laisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan. Karena tidak semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sahih. Ada yang palsu. Tsanihima, yang kedua, an-nadhru fi dilalatin nas 'alal hukmi. Barulah melihat pada penunjukan nas terhadap hukum. Baik. Wa min ajli an-nadhri al-awwal uhtija ila wad'i qawaidah. Dan karena alasan yang pertama, yaitu melihat apakah hadis tersebut betul-betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak, maka dibutuhkan peletakan kaidah-kaidah. Yumayyizu bihal maqbula minal mardud. Yang dengan kaidah tersebut dapat dibedakan antara yang diterima maupun ditolak. Antara riwayat yang bisa kita terima maupun riwayat yang bisa kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena hadis itu palsu dan seterusnya. Fima yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinasabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kaidah-kaidah ini kita ketahui ini nisbah yang benar maupun yang tidak benar. Wa qad qama al-ulama rahimahumullah bidzalik. Dan ulama rahimahumullah telah melakukan hal itu, yakni meletakkan kaidah-kaidah ilmu untuk mengenali riwayat yang benar dan riwayat yang tertolak. Wasammuhu mustalahul hadis, dan mereka menamakan kaidah-kaidah tersebut dengan mustalahul hadis. Wa qad wada'na fihi kitaban wasata, dan kami telah menulis dalam masalah mustalahul hadis ini satu kitab yang pertengahan, yakni yang sederhana, tetapi dia sifatnya pertengahan, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Yashtamilu 'alal muhim min hadzal fan, yang mencakup perkara yang penting dari ilmu ini. Dari ilmu ini. Al-fan maksudnya spesialisasi dalam ilmu ini. Baik. Jadi beliau menyebutkan hal-hal yang paling penting dalam ilmu ini. Dan kitab beliau ini banyak dipuji oleh para ulama sebagai kitab yang sangat bagus untuk dipelajari para pemula seperti kita. Dan disebutkan para ulama, kitab beliau ini semisal dengan Al-Manzuma Al-Baiquniyah, karya Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala. Tapi kalau saya lihat lebih dapat atau lebih mudah dipahami justru kitab Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kita pelajari ini insyaallah taala. Dan beliau sendiri memiliki syarah Al-Manzuma Al-Baiquniyah. Baik. Hasab al-manhaj al-muqarrar, sesuai dengan metode yang ditetapkan, yakni kurikulum. Lisanatain al-ula wa tsaniyah, pada tahun pertama dan kedua, fil qism tsanawi fil ma'ahid al-ilmiyah, pada tingkatan SMA, pada ma'had-ma'had ilmiah yang ada di Saudi Arabia. Wassammainahu Mustalahul Hadis, dan kita namakan buku ini dengan judul Mustalahul Hadis. Jadi kitab ini dipelajari anak SMA di Saudi Arabia.
2 tahun dipelajari, tahun pertama dan tahun kedua. Tapi insyaallah ta'ala tidak sampai setahun kita selesaikan kitab ini. Baik. Jadi beliau diminta oleh pemerintah untuk menulis kitab dan beliau tulis, Masya Allah sangat bagus sekali. Dan sedikit kitab yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, sedikit sekali. Adapun kebanyakannya hanyalah transkrip dari rekaman, kemudian beliau periksa lagi. Para murid-murid beliau itu menulis rekaman ceramah-ceramah beliau, ya seperti kitab-kitab yang besar, Syarhul Mumti', demikian pula Al-Qaul Mufid, ala Kitab Tauhid, hampir semuanya. Kitab-kitab Syekh Utsaimin itu ditulis para murid-muridnya, kemudian beliau periksa. Sedikit yang beliau tulis dengan tangan beliau sendiri, salah satunya kitab ini beliau tulis. Wa qad ja'alnahu qismain, dan kami telah menjadikannya 2 bagian. Al-qismal awal, bagian yang pertama, yatadammanu muqarrara as-sanatil ula, mencakup kurikulum tahun pertama. Wal qisma tsaniyah yatadammanu muqarrara as-sanati tsaniyah. Bagian yang kedua mencakup kurikulum tahun kedua. Wallahu as'alu ayyaj'ala 'amalana khalisan liwajhihi muwafiqan limardatihi nafi'an li'ibadihi innahu jawadun karim. Dan hanya kepada Allah kita memohon agar menjadikan amalan kita ikhlas karena mengharapkan wajahnya, sesuai dengan keridhaannya, bermanfaat bagi hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan lagi Maha pemurah. Al-Muallif. Inilah alhamdulillah mukaddimah kitab Mustalahul Hadits. Insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang pertama pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852 1404 8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com.